Oke, jadi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu boleh perkenalan diri dulu, nama dan dari jurusan apa. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk interview pada malam hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dres Pratama. Saya dari Fakultas Informatika, Prodi Informatika. Oke, Kak Rian, apakah Kak Rian pernah mengikuti program magang sebelumnya? Kalau memang pernah, bisa diceritakan bagaimana cara Kak Rian sendiri menemukan tempat magang itu. Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan PKL bisa dibilang magang, saya sendiri pernah PKL pada saat saya masih SMA sederajat. Nah, saya mengikuti program PKL saat masa saya SMK. Saya mendapatkan tempat PKL saya dari rekomendasi guru di sekolah atau guru yang telah memberikan beberapa pilihan tempat PKL yang sudah bekerja sama dengan sekolah saya sendiri dan saya memilih salah satunya. Oke, jadi kira-kira nih, ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Kak Rian ini nyari PKL-nya sendiri nggak ikut dari sekolah, itu menurut kalian sendiri itu susah nggak sih kalau cari PKL sendiri gitu tanpa bantuan guru atau tanpa bantuan dari sekolah? Oke Kak, terima kasih lagi atas pertanyaannya. Menurut saya untuk mencari PKL atau tempat magang saat ini atau kemarin itu menurut saya cukup sulit nih Kak. Apalagi banyak orang yang masih belum tahu arah karirnya masing-masing, tentang minimnya informasi mengenai tempat magang atau tempat PKL dan apakah tempat tersebut sesuai dengan jurusannya atau tidak nih Kak. Nah, kadang juga ada keterbatasan kuota dari perusahaan. Jadi ini menurut saya menyulitkan beberapa orang untuk mencari tempat magang yang sesuai dengan minat dan tujuan karirnya. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut kalian sendiri kalau memilih tempat magang yang dicari itu apa sih? Apakah sesuai dengan jurusan atau lokasinya dekat atau benefit yang ditawarkan dari tempat magang ini? Oke, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau misalkan pertimbangan apa yang saya ambil ketika saya memilih tempat magang, yang paling pertama atau yang paling saya pertimbangkan adalah relevansi dengan jurusan saya sekarang. Untuk yang kedua, mungkin lokasi juga penting nih Kak, supaya mudah dijangkau dari rumah atau tempat tinggal sementara nih Kak. Nah, untuk kalau misalkan ngomongin benefitnya, mungkin saya akan menempatkan ke urutan belakangnya aja Kak. Soalnya saya saat ini fokus untuk mencari tempat magang yang relevan dengan jurusan saya sekarang nih Kak. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, semisal ada platform digital yang bisa membantu merekomendasikan tempat magang yang sesuai minat dan tujuan karir kalian, apakah kalian tertarik untuk menggunakannya? Kalau memang tertarik, bisa dijelaskan alasannya? Oke, kalau misalkan kita ngomongin platform digital untuk mencari tempat magang, ya pasti saya sangat tertarik nih Kak. Karena dengan adanya platform seperti itu, proses mencari tempat magang itu bisa lebih mudah dan terarah. Jadi kita kalau saat mencari tempat magang itu, kita tidak perlu lagi untuk bertanya ke seorang. Kalau misalkan kita bingung, kita cuma perlu buka aplikasi atau platformnya dan mencari tempat magang yang sesuai dengan yang kita maui dan bisa lebih yakin kalau tempat magangnya cocok dengan minat saya atau minat orang lain. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, kalau misalnya ada platform yang seperti ini, kira-kira fitur apa yang penting gitu? Apakah fitur tes minat bakat, info perusahaan, alasan pengguna, atau ada yang lain mungkin? Kalau ngomongin fitur apa saja yang ada di platform tersebut, mungkin kakak tadi sudah sebutin beberapa yang mau saya ngomongin nih kak. Contohnya saja, beberapa tes minat dan bakat agar si pengguna ini tahu nih kak seberapa potensi dirinya itu. Dan untuk kedua itu yang pasti kita ini mau magang, kita harus tahu nih mengenai informasi lengkap tentang perusahaan atau instansi tempat kita mencari tempat magang. Nah, yang ketiga itu mungkin kita perlu melihat track record atau ulasan-ulasan yang telah magang di perusahaan tersebut. Yang keempat mungkin mengenai filter berdasarkan jurusan. Jadi kalau enaknya itu Kak,
ada fitur yang bisa ngefilter berdasarkan jurusan. Jika misalkan saya tadi jurusan informatika, saya ingin mencari tempat magang yang khusus untuk informatika, saya bisa ngefilter nih, tempat kerja atau instansi mana yang bisa menerima mahasiswa atau pelajar yang berjurusan dengan informatika. Jadi lebih mudah dan lebih terorganisir aja nih Kak, lebih cepat aja untuk mencari tempat magangnya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Karian. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah Karian merasa perlu kalau platform ini tuh terhubung langsung dengan sistem kampus atau portal magang resmi dari universitas? Apakah dapat menguntungkan Karian sendiri atau malah merugikan? Oke Kak, kalau kita ngomongin aplikasinya atau platformnya terhubung langsung ke sistem kampus atau bisa dibilang portal resmi magang kampus, menurut saya itu sangat perlu nih Kak. Kenapa? Yang pertama itu kalau kita terhubung langsung itu akan sangat membantu. Keuntungannya proses administrasi bisa lebih cepat dan jelas nih Kak. Yang kedua, mungkin beberapa relasi yang dari kampus tersebut dapat membantu kita untuk menerima informasi tambahan nih Kak. Kalau misalkan si instansi ini membuka lowongan untuk magang A dan B, mungkin lain sebagainya. Jadi kalau kita magang atau cari sendiri gitu, atau misalkan terpisah dari kampus, mungkin kita hanya mendapatkan informasi yang sedikit nih Kak. Tapi kalau misalkan kita terhubung langsung dengan kampus, eh, kita bisa mendapatkan informasi tempat magang atau instansi yang sudah bekerja sama dengan kampus itu tersendiri Kak. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting fitur konsultasi karir, misalnya dengan mentor profesional atau alumni? Apakah dengan adanya fitur konsultasi karir, apakah itu bisa bermanfaat untuk memakai aplikasi ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, kalau kita ngomongin fitur, yang kakak sebutin barusan tadi adalah fitur yang paling berguna menurut aku nih kak. Kenapa? Yang pertama itu penting sekali kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari orang yang sudah berpengalaman. Manfaatnya bisa kita tuh bisa nanya-nanya nih soal dunia kerja, dapat masukan untuk masa depan, dan mungkin juga membantu untuk membuka peluang networking nih kak. Mungkin seperti itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian sendiri, seberapa besar pengaruh tampilan dan kemudahan penggunaan atau yang biasa disebut UI UX dalam keputusan untuk menggunakan sebuah platform digital? Dan mengapa hal tersebut penting atau tidak penting bagi kalian sendiri? Oke, kalau kita ngomongin UI UX, menurut saya itu sangat berpengaruh. Karena jujur saja, kalau saya ingin menggunakan aplikasi tertentu, yang pertama saya lihat pasti adalah UI UX-nya. Kalau misalkan UI UX-nya itu sangat monoton, sangat template mungkin saya akan bingung gitu dan biasanya itu bikin malas dan akhirnya saya nggak pakai aplikasi tersebut lagi. Dan kalau misalkan saran saya ke depannya untuk kakak, kalau misalkan membuat aplikasinya tersebut yang kita ngomongin tadi, mungkin kakak bisa membuat aplikasi yang lebih terstruktur, yang memiliki UI UX yang tidak membosankan. Mungkin seperti itu sih kak dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dan terima kasih banyak atas waktunya kalian. Terima kasih juga atas jawabannya. Iya kak, baik, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga jawaban apa yang saya sebutkan tadi ini dapat membantu untuk pengembangan aplikasi atau platform yang kakak buat nantinya. Dan semoga aplikasi atau platform tersebut dapat berguna nih untuk membantu orang-orang dalam mencari tempat magang atau tempat PKL nih kak. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya kak. Sampai ketemu di lain waktu kak. Makasih banyak kak. Amin, semoga aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Karian.